Manfaat tempohwiyang dari khasiat.co.id. Daun tempohwiyang atau temuyang adalah sejenis tanaman liar yang sering dibuat sup ataupun lalapan makanan. Sebutan lain dari daun ini sangat banyak, mulai dari halemah, delo-delo, centongan, ketiu, jombang, dalgiu, dan masih banyak nama lainnya. Ciri khas tanaman tempohwiyang adalah bunganya yang berwarna merah jambu dengan bentuk menyerupai kuas dan sangat cantik, digunakan sebagai tanaman hias dalam pekarangan rumah. Bagian dari tanaman tempohwiyang yang memiliki kemampuan dalam pengobatan tradisional adalah daunnya. Daun tempohwiyang bentuknya memanjang, berwarna hijau dengan ujung daun yang lancip. Bentuknya yang mirip dengan daun rum merupakan ciri khas dari daun ini sehingga mudah untuk diidentifikasi. Beberapa kandungan senyawa dalam daun tempohwiyang yaitu saponin, polifenol, dan juga flavonoid. Daun ini sering digunakan sebagai bahan antibiotik. Agar tidak salah dalam memahami manfaat dan khasiat daun tempohwiyang, kami berikan rincian penjelasan tentang beberapa kegunaan daun ini untuk kesehatan Anda. Yang pertama, sebagai obat bisul. Khasiat daun tempohwiyang bermanfaat untuk mengobati bisul. Anda bisa menghaluskan daun ini kemudian mengoleskannya ke bagian kulit yang mengalami bisul. Nyeri pada bisul pun akan mereda dan sembuh. 2. Mengatasi nyeri cantengan. Cantengan adalah penyakit di mana jempol kaki Anda merasa nyeri kuku yang sangat menyakitkan. Anda bisa mengatasinya dengan memanfaatkan khasiat dari daun tempohwiyang. Daun ini ditumbuk kemudian dicampur dengan sedikit gula pasir dan oleskan ke bagian yang sakit. 3. Meredakan pembengkakan. Khasiat dari daun tempohwiyang juga ampuh untuk meredakan bagian tubuh yang bengkak. Daun ini akan dengan aktif bekerja ke dalam area pembengkakan, kemudian membantu tubuh untuk meredakan serta menghilangkan rasa nyeri. 4. Baik untuk kesehatan telinga. Khasiat dari daun tempohwiyang ternyata juga baik untuk telinga Anda. Gunakan air dari daun ini sebagai tetes telinga. Ada sebagian besar kotoran telinga yang mengeras di dalam lubang telinga sehingga menyumbat saluran telinga Anda. 5. Mengatasi sakit tenggorokan. Khasiat daun tempohwiyang yang selanjutnya yaitu sebagai obat untuk mengatasi sakit tenggorokan. Daun ini mempunyai kandungan senyawa yang baik untuk menyembuhkan tenggorokan yang sakit atau meradang. 6. Mengobati liver. Daun tempohwiyang juga memiliki khasiat sebagai obat dalam yaitu mengobati penyakit liver. Organ liver atau hati berpotensi terserang berbagai penyakit. Anda bisa mencoba daun ini sebagai obat herbal yang alami. 7. Meredakan demam. Daun tempohwiyang juga baik untuk meredakan penyakit demam. Khasiatnya yang alami memiliki banyak kandungan yang ampuh untuk meredakan demam. Itulah kenapa jika daun ini disebut sebagai memiliki fungsi anti demam. 8. Obat sariawan. Khasiat daun tempohwiyang sebagai daun herbal juga dapat menyembuhkan sariawan Anda. Anda bisa menumbuk daun ini sampai halus, kemudian oleskan pada bagian mulut yang terinfeksi oleh sariawan. 9. Mengatasi wasir. Penyakit lainnya yang dapat diatasi oleh daun tempohwiyang adalah wasir. Daun ini akan bekerja dengan meredakan gejala wasir yang menyerang tubuh Anda. Ada baiknya jika Anda menggunakan khasiat daun hingga tuntas sampai wasir Anda hilang. 10. Melancarkan buang air kecil. Kandungan senyawa dalam daun tempohwiyang mampu melancarkan buang air kecil. Selain itu, daun ini juga akan membersihkan saluran kencing Anda dengan membunuh berbagai macam bakteri dan kuman yang
mengendap. Sebelas, mengatasi penyakit artritis. 12, obat herbal flu dan pilek. 13, mengatasi abses usus. 14, menyembuhkan infeksi saluran pernafasan. 15, mengobati infeksi pada luka. 16, menyembuhkan radang paru-paru. 17, obat diare. 18, mengatasi BAB berdarah. 19, sebagai obat wasir. 20, mengobati radang perut. 21, mencegah penyakit eksema atau eksim. Itulah manfaat dan khasiat yang perlu Anda ketahui menurut khasiat.co.id. Sedangkan menurut arianto.id, manfaat dari tempoh wiyang. Tempoh wiyang adalah salah satu jenis tanaman liar yang memiliki manfaat baik untuk kesehatan. Bagian dari tanaman ini yang bisa dimanfaatkan adalah daunnya. Hanya saja, manfaat daun tempoh wiyang jarang orang ketahui, terlebih lagi cara pengolahannya. Tempoh wiyang memiliki nama ilmiah Emilia socifolia. Penyebutan nama tanaman ini setiap daerah berbeda-beda. Orang Jawa menyebutnya dengan junge, orang Maluku menyebutnya dengan kaho, mahiri, dan orang Sulawesi menyebutnya halmah. Bahkan masih banyak lagi sebutan nama untuk tanaman ini. Menurut kalian, apa nama ini untuk daerah kalian? Manfaat yang pertama, mengobati bisul. Bagi Anda yang terkena bisul, dapat diobati dengan cara cuci bersih daun tempoh wiyang, tumbuk sampai halus dan balurkan pada kulit yang terkena bisul. Lakukan cara ini di pagi dan di malam hari. Mengatasi pembengkakan. Caranya, cuci bersih batang daun tempoh wiyang, tumbuk sampai halus, kemudian tambahkan gula merah. Panaskan dengan api yang kecil hingga hangat. Tempelkan ramuan ini pada tubuh yang membengkak. Mengatasi radang telinga. Caranya, cuci terlebih dahulu daun tempoh wiyang. Seduh dengan air panas sampai daunnya layu. Tumbuk hingga lembut dan peras. Gunakan air perasannya sebagai obat tetes untuk radang telinga Anda 3 kali sehari dengan takaran 2 tetes. Meredakan sakit tenggorokan. Caranya, sediakan 90 gram daun dan bunga tempoh wiyang, rebus dengan 2 gelas air sampai mendidih, angkat dan biarkan airnya dingin, saring dan minum airnya. Mengobati liver. Caranya, konsumsi daunnya secara langsung dan jadikan sebagai lalapan segar. Menurunkan demam tinggi. Caranya, cuci bersih daun tempoh wiyang dan tumbuk sampai berbentuk pasta. Tambahkan gula jawa dan aduk sampai merata. Tempelkan ramuan ini di ketiak dan pergelangan tangan. Mengobati sariawan. Caranya, seduh daun tempoh wiyang dengan air matang panas. Tambahkan madu secukupnya dan aduklah sampai merata. Minum ramuan ini secara teratur. Mengobati wasir. Caranya, Anda bisa memakannya sebagai lalapan
ataupun bisa direbus juga ya, lalu dimakan. Melancarkan buang air kecil. Konsumsi daun tempuh wiyang yang telah dicuci bersih dan jadikan sebagai lalapan, atau bisa dikukus terlebih dahulu kemudian konsumsi sebagai lalapan. Nah, itulah dua manfaat dari sudut yang berbeda. Terima kasih telah melihat video dari Aliana Lia Rosadi yang memberikan informasi tentang tanaman di sekitar rumah kita yang ternyata mempunyai banyak sekali manfaat. Tekan tombol notifikasi like, komen, subscribe untuk video dari Aliana Lia Rosadi yang memberikan informasi tentang tanaman di sekitar rumah kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.